Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari wabah corona yang lagi melanda dunia saat ini. Siswa-siswi yang berbahagia, bertemu kembali kita dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 tahun ajaran baru ini. Siswa-siswi, pada kesempatan ini adalah pertemuan pertama dalam tahun ajaran baru ini. Kesempatan ini akan kita gunakan untuk membicarakan materi semester ini. Secara garis besar, materi kita di semester ini ada dua macam. Pertama adalah teks pidato, yang kedua adalah teks cerpen. Materi ini hanya terdiri dua pokok bahasan karena sesuai dengan silabus masa pandemi yang materi-materi diambil dari materi yang esensial. Untuk teks pidato, kompetensi dasar yang akan dipelajari itu ada dua. Pertama adalah kompetensi tentang pengetahuan, yaitu 3.1, dan kompetensi dasar keterampilan 4.1. Kompetensi dasar teks pidato pengetahuan adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi ini ada dua, yaitu menentukan struktur teks pidato persuasif dan menentukan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Pada kompetensi keterampilan, kompetensi dasarnya adalah menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato. Indikator pencapaiannya ada tiga. Yang pertama adalah mengembangkan kerangka teks pidato persuasif. Yang kedua, melengkapi atau menulis teks pidato persuasif. Yang ketiga, mempraktikkan pidato persuasif. Ini kompetensi dasar yang akan kita capai dalam semester Ghazal ini. Berikutnya, pokok bahasan yang kedua adalah pembelajaran tentang cerpen, teks cerpen. Teks cerpen ini, pembelajaran pertama itu tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Indikatornya adalah kita akan dapat menelaah struktur teks cerita pendek. Yang kedua, menelaah kebahasaan teks cerita pendek. Kompetensi keterampilannya adalah mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensinya menyeleksi judul, melengkapi isi unsur-unsur cerita pendek. Yang kedua, menyusun kerangka cerita pendek. Dan yang ketiga, mengembangkan kerangka menjadi teks cerita pendek. Garis besar pelajaran kita tentang pidato persuasif pada kesempatan ini, yang pertama adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Yang kedua, kita akan menuangkan gagasan dalam bentuk pidato persuasif. Nah, apa saja bahasan kita dalam menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif? Yaitu pertama, menelaah struktur teks pidato persuasif. Yang kedua adalah menelaah kebahasaan teks pidato persuasif.
Sedangkan menuangkan gagasan dalam teks persuasif itu terdiri dari mengembangkan kerangka teks pidato persuasif, menulis atau melengkapi teks pidato persuasif, dan yang ketiga adalah praktik berpidato. Ini yang akan kita pelajari tentang pidato persuasif. Selanjutnya, pada materi teks cerpen, kita akan membicarakan tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks cerpen. Kegiatan-kegiatan kita nantinya adalah membaca cerpen untuk memahami isi dan struktur teks cerpen, serta membaca untuk menelaah kebahasaan teks cerpen. Jadi dalam pembelajaran teks cerpen nanti, kita akan memahami isi dan struktur cerpen, dan memahami menelaah kebahasaan teks cerpen. Pada kegiatan keterampilannya, kita akan menuang gagasan dalam bentuk teks cerpen. Apa kegiatan kita? Yang pertama adalah mengembangkan kerangka teks cerpen. Yang kedua adalah menulis atau melengkapi teks cerpen. Baik siswa-siswi yang berbahagia, berikutnya adalah tujuan pembelajaran kita di semester ini. Tujuan pelajaran yang pertama ini berhubungan dengan teks pidato persuasif. Setelah proses pembelajaran selesai, Ananda diharapkan dapat yang pertama, menunjukkan sikap spiritual yang semakin baik. Antara lain, sikap bersyukur dalam berdoa sebelum belajar dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menunjukkan sikap sosial yang semakin baik. Antara lain, sikap bertanggung jawab, percaya diri, dan kreatif. Tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menentukan struktur teks pidato persuasif dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang keempat yang berhubungan dengan teks pidato ini adalah menentukan ciri kebahasaan teks pidato persuasif dengan tepat. Dan yang terakhir adalah menulis ulang teks pidato persuasif dengan tepat. Sedangkan tujuan pembelajaran pada teks cerita pendek ini adalah tujuan pertama menunjukkan sikap spiritual yang semakin baik. Antara lain bersyukur, ya. Itu sikap spiritualnya. Sikap sosialnya kalian semakin baik dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan kreatif. Aspek pengetahuannya, kalian memahami isi teks cerita pendek, dapat menelaah struktur teks cerita pendek, menelaah aspek bahasan teks cerita pendek, menilai isi teks cerita pendek, dan merefleksi isi teks cerita pendek. Untuk tujuan pembelajaran, dari segi keterampilan teks cerita pendek, itu antara lain, kalian dapat menunjukkan sikap spiritual yang semakin baik, sikap sosial juga yang semakin baik. Yang ketiga dan keempat ini adalah tujuan pembelajaran aspek keterampilan, yaitu kalian dapat menyusun kerangka cerpen berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Nanti kalian bisa membuat atau menyusun kerangkanya ya, kerangka cerpen itu. Yang keempat, kalian dapat menuliskan teks cerita pendek sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaan. Baik, kegiatan pembelajaran materi teks pidato itu yang pertama adalah mencermati model teks pidato persuasif. Apa saja yang dilakukan? Pertama, menemukan struktur teks pidato. Yang kedua adalah menemukan ciri kebahasaan teks pidato. Yang ketiga adalah mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks pidato.
Kegiatan pelajaran teks pidato yang kedua adalah menyajikan teks pidato persuasif. Ini unsur keterampilannya. Kalian tulis ulang contoh teks pidato. Kalian bisa menulis dengan perubahan sebagian. Kalau yang di A itu kalian menulis ulang secara utuh teks pidato yang ada. Kalau yang kedua ini kalian menulis itu dengan berbagai perubahan yang boleh kalian lakukan. Yang ketiga, kalian dapat menulis pidato yang sesungguhnya. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran materi teks cerpen. Yang pertama adalah mencermati model teks cerpen. Apa saja yang kalian amati di sana? Antara lain memahami isi teks cerpen, menelaah struktur cerita pendek, antara lain strukturnya itu telaah judul, telaah orientasi, komplikasi, dan resolusi. Apalagi yang ditelaah setelah itu? Yang kedua adalah menelaah teks bahasan cerita pendek. Apa saja? Antara lain, telaah penggunaan kata ganti orang yang berhubungan dengan sudut pandang, pengarang, atau point of view. Telaah penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Telaah pemilihan kosakata, telaah penggunaan gaya bahasa atau majas. Itu antara lain aspek kebahasan yang akan kita bicarakan di semester ini. Berikutnya, pelajaran kedua menyusun cerpen dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan cerpen. Pelajaran kedua materi cerpen ini adalah tentang keterampilan kalian di dalam menyusun teks cerpen. Apa kegiatan belajarannya? Yang pertama, kita akan belajar membuat kerangka cerpen. Yang ketiga, berlatih menyusun cerpen. Nah, itulah siswa-siswi yang berbahagia, materi-materi yang akan kita pelajari di semester ini. Semoga kalian dapat mempersiapkan garis besar materi yang sudah kita bicarakan tadi. Demikian pembicaraan kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian siswa-siswi semua. Sampai jumpa pada pertemuan kedua. Kita akan masuk pada materi tentang teks pidato. Demikian siswa-siswi yang berbahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.